Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua rahmat dan hidayahnya untuk bisa datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jamaah yang telah berada dalam masjid agar bisa mengisi saf-saf terdepan, dan yang membawa alat komunikasi agar bisa menonaktifkannya terlebih dahulu. Kemudian kepada anak-anak agar tetap tenang, tidak berisik demi kekhusyuan ibadah kita bersama. Dan kepada jamaah yang masih berada di luar masjid agar bisa mempercepat langkahnya sebelum khatib naik di atas mimbar demi keutamaan pahala sholat Jumat. Selanjutnya kami akan mengumumkan kondisi keuangan masjid sebagai berikut. Saldo Jumat lalu sebesar Rp16.000, isi kotak amal sebesar Rp413.000, infak sedekah sebesar Rp399.000, pengeluaran rutin Rp250.000, belanja token listrik sebesar Rp203.000, jasa perawatan kebersihan sebesar Rp375.000. Total saldo per hari ini adalah Rp0. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah dan donatur tetap yang telah membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Selanjutnya akan bertindak sebagai khatib merangkap imam salat adalah Al-Ustaz Sultan Palalang SPDI, dan yang akan menjadi muazin adalah Ustaz Ismail. Demikian penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habib arsalahu ila kaffatan linnas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fasau bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Tsumma ala dzalika minasy syakirin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari Jumat yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini
kita hadir bersama-sama di tempat yang penuh dengan berkah ini, menghadapkan lahir dan batin kita untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salatul Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang senantiasa kita persembahkan pada Jumat hari ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni salah satu nabi yang diutus oleh Allah turun ke permukaan bumi ini sebagai suri tauladan yang wajib kita jadikan panutan dalam menjalani kehidupan kita. Mudah-mudahan salawat yang kita jadikan amalan ini, yang kita jadikan kebiasaan, insya Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita ingat kembali, kita renungkan kembali Allah Subhanahu wa taala 5 kali memanggil kita, terkhusus pada hari Jumat ini, di waktu Jumat ini kita kembali diingatkan oleh Allah, kita kembali dipanggil oleh Allah dengan panggilan hayya as-shalah. Disinilah kita perlu berpikir secara matang-matang. Allah Subhanahu wa taala begitu peduli dengan kita, begitu sayang dengan kita. Tiap waktu kita diingatkan kembali sebagai kewajiban kita. Tiap waktu kita dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menunaikan janji kita, untuk melaksanakan kewajiban kita. Karena sholat ini itu adalah merupakan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita tunaikan, yang wajib kita laksanakan. Itulah tujuan Allah ciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Sekiranya ini kita jadikan renungan nyawa sekalian, kita jadikan introspeksi diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Sekali lagi kita dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kita ini manusia, khususnya umat Islam, tidak semerta-merta Allah memanggil kita dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman kalau Allah tidak meletakkan iman itu di dalam diri kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kalian senantiasa mengintrospeksi diri, mengintrospeksi diri kita sebelum datangnya hari esok. Hari esok dalam Al-Quran itu maknanya adalah hari kematian kita. Ini yang senantiasa Allah ulang-ulangi, yang senantiasa Allah ingatkan kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, artinya apa? Kalian itu adalah orang-orang yang beriman, percaya dengan adanya aku, kata Allah.
Yakin dengan adanya aku, kata Allah. Oleh karena itu, bertakwalah kamu kepada aku. Karena kamu yakin dengan adanya aku. Kalau kamu yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kamu kepada Allah. Terkecuali kalau kita tidak yakin kepada Allah. Maaf saja, siapa-siapa yang tidak yakin dengan adanya Allah, itu dipertanyakan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga kalau kita tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita juga dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Tuhanmu kamu ini siapa sebenarnya? Dibilang Islam, tiba waktu sholat, kamu tidak tunaikan sholat itu. Tiba waktu Jum'ah, sekalipun kau dengarkan orang azan di masjid, kamu juga tidak tinggalkan pekerjaanmu. Sekarang waktunya kita mengintrospeksi diri kita. Siapa saya ini? Judul saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini untuk apa sebenarnya? Dan apa betul kita ini punya batas hidup di dunia ini? Suatu saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kau akan bawa kepada Allah? Itu yang menjadi garis besar. Itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Apa bakalmu kau bawa pulang menghadap kepada Allah? Maaf saja, pangkat dan jabatan kamu, harta kamu, keluarga kamu, itu cuma batasnya di dunia jemaah sekalian. Tidak ada yang mampu menyelamatkan diri kita di hadapan Allah kalau bukan diri kita yang berbuat. Siapa yang menjamin kita? Tidak ada. Harus kita mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Harus kita mengumpulkan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, tiap Jumat kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita sadar bahwa kita ini sebagai manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang begitu sangat istimewa di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada-Nya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali engkau mati kalau kau tidak menjadi orang muslim. Muslim ini berasal dari kata salam. Salam artinya selamat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kalau engkau tidak selamat, kata Allah. Kenapa? Engkau sudah diberikan iman oleh Allah. Engkau sudah diperintahkan bertakwa kepada Allah. Jadi engkau memang yang salah kalau kau tidak selamat pulang menghadap kepada Allah. Semua fasilitas Allah sudah berikan kepada kita. Fasilitas dunia ada. Kita sebagai seorang petani misalnya sudah diberitakan wadah. Allah sudah berikan wadah pertanian kepada kita. Kita sebagai nelayan, tidak ada alasan mulai tidak menyembah kepada Allah. Allah sudah siapkan itu di dunia ini. Allah sudah ciptakan lautan di mana manusia tidak pernah kasih turun bibit di sana. Tiap hari ikan diambil, tidak ada habisnya. Disitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal aish Allah. Perlu kita sadari hidup yang kau pakai itu adalah hidupku, kata Allah. Hidupku itu. Oh, jangan main-main. Suatu saat kau pulang, ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, kiri di medan jinnur riolo marinake. Kita akan ditagih semuanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan awas, kalau kita tidak bayar janji itu, kalau kita tidak tunaikan janji kita kepada Allah, yakin dan percaya, kita pasti akan mendapatkan masalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pelihara salat jamaah sekalian. Pelihara salat kita.
yang merupakan kewajiban sebagai seorang hamba kepada Allah, yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Pelihara salat kita. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara biha. Kata Rasulullah, siapa-siapa umatku yang meninggalkan salat wajibnya dengan sengaja, maka dia itu telah kafir kepada Tuhan. Coba, kafir itu sudah tidak ada lagi jaminan keselamatan baginya, tetapi dia dijamin masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maknai semua itu jamaah sekalian. Maknai semua itu. Umur yang sudah Allah berikan kepada kita sudah berapa tahun? Kita semakin dekat, ini perjalanan kita menuju ke hari akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita sadari, 1 minggu sudah kita lewati. Seperti halnya baru kemarin kita melaksanakan salat Jumat di tempat ini. Pada hari ini kita tidak rasakan umur kita sudah kurang lagi 1 minggu jamaah sekalian. Kita semakin dekat dengan kematian kita. Jangan kita terlalu enak melaksanakan aktivitas di dunia. Kita menumbuhkan yang namanya kepentingan akhirat kita. Silahkan kamu beraktivitas di dunia ini seakan-akan engkau hidup selamanya. Tetapi marilah kita beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya seakan-akan kita akan mati besok. Beginilah cara sahabat kita Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat Rasulullah Muhammad SAW begitu sakit hatinya, begitu kecewanya dia, sakit perasaan dia, dalam 1 detik saja dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini berapa jam kita lewatkan sholat kita, tidak ada rasa tergugah di dalam hati kita. Ingat jamaah sekalian, disinilah pentingnya kita mengenali jati diri kita yang sesungguhnya. Disinilah pentingnya kita mengenali diri kita yang sesungguhnya. Karena kenapa? Tidak kenal, engkau tidak disayangi. Oleh karena itu, kenali diri kita. Diri kita ini adalah merupakan wadah kita untuk kita gunakan menyembah kepada Allah. Inilah yang kita gunakan. Tiap waktu kita membaca suratul Fatihah, sudah kita maknai, sudahkah kita pahami maksud daripada ihdinas siratal mustaqim? Itu adalah doa kita dan wajib kita minta kepada Allah. Kapan kita tidak minta ini, berarti kita tidak melaksanakan sholat kepada Allah. Kenapa ini harus kita baca? Karena ini adalah doa yang begitu sangat diinginkan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Ihdinas siratal mustaqim. Di situ kita minta sebagai seorang hamba, ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus. Sudah berapa tahun kita melaksanakan ibadah kepada Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ini. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW, "Qul inni hadani Rabbi ala siratin mustaqim." Sesungguhnya aku ini Muhammad telah ditunjuk Tuhanku sebagai jalan yang lurus. Ya, jadi pertanyaan, sudahkah kita kenali Muhammad? Sudahkah kita kenali? Kita kenali sifat-sifatnya Rasulullah Muhammad SAW. Semua sifatnya Rasulullah Allah telah tanamkan, Allah telah abadikan di dalam jasad kita. Sisa apa? Sisa kita kenali diri kita. Al-Quran sudah terang-terangan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di dalam dirimu, di kalangan kamu itu ada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini informasi yang sangat jelas bahwasanya memerintahkan untuk mengenali diri kita ini. Kita begitu penting. Untuk apa? Supaya kita bisa memahami mana perintahnya Allah melalui perintahnya Muhammad dan mana bisikannya iblis laknatullah alaihi. Karena tujuan daripada hakikat diri kita diberikan Allah kepada kita, tujuannya apa? Untuk mengetahui dua sifat ini, sifatnya Rasulullah dan sifatnya iblis laknatullah alaihi. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira.
walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah, dan aku tidak mengutus engkau hai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Untuk apa? Basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira. Kabar gembira ini mungkin sering kita rasakan. Kita memberi, kita menyumbang, kita berinfak, begitu bahagianya hati kita, begitu bahagianya, tenangnya hati kita. Karena kenapa? Di sini tujuan daripada Muhammad diletakkan sifatnya kepada kita, basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan kabar ancaman. Ya, kapan tiba waktunya sholat, kapan lama kita tidak melaksanakan sholat, kapan waktu sholat sudah tiba, Allah sudah ingatkan kepada kita melalui sifatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa kita rasakan ini, dan kita tidak usah, pasti pernah kita merasakan. Begitu goncangnya dalam diri kita ini, kalau kita sudah pernah berbuat salah kepada orang lain. Pada saat itu kita berbohong kepada orang lain, gelisah hati kita jemaah sekalian. Dan ini tidak bisa kita bohongi, sering kita rasakan. Memang inilah tujuannya Allah mengutus Muhammad, untuk mengancam hamba-hambanya yang sedang melanggar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengancam jemaah sekalian. Oleh karena itu jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan khutbah Jumat ini Pak, kita bisa jadikan suatu pembelajaran buat kita, khususnya diri saya pribadi, dan doa kita bersama, mudah-mudahan Allah senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa diberikan tanda yang begitu luar biasa, perintah Allah, larangan Allah melalui hati kita jamaah sekalian. Dengan tujuan apa? Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat nanti. Begitupun juga kalau kita tidak mendapatkan syafaat Rasulullah sepanjang hidup kita, mustahil kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini yang sempat saya bawakan ada manfaatnya buat kita, khususnya diri saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khuliqal adam ala surati Muhammad wa khuliqal insanu ala surati Rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika yudillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habib arsalahu ila kafatal linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurukum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sabdi luruskan yang dirapat. Salat jami'a rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.